Tes. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita pun masih merasakan dua nikmat yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakkan manusia tertipu di dalam memanfaatkan dua nikmat tersebut, yaitu adalah nikmatus sihhati wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun kasirun fihima minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang tertipu di dalam memanfaatkannya, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Karena dua nikmat ini kelak pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan waktu luang kita digunakan untuk apa? Apakah kita gunakan di dalam kebaikan, sesuatu yang akan bermanfaat untuk kita di hari kiamat kelak, atau justru kita gunakan untuk sesuatu hal yang sia-sia, tidak memberikan manfaat buat kita pada hari kiamat kelak? Alhamdulillah, kita baraka wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita menjadikan nikmat sehat kita dan nikmat waktu luang kita isi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat kita, yaitu kita sama-sama kembali akan belajar salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu adalah ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqi nabiha, yang senantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan pada kesempatan hari ini senantiasa Allah jadikan menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan kegiatan ini mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah berkahi, sehingga kita yang ada di rumah yang mengikuti dan mempelajari sama-sama ilmu bahasa Arab ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan iman kita dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan bermanfaat untuk kita tidak hanya di dunia tapi di akhirat, yaitu adalah ilmu agama. Yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
Yang menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Wajib artinya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka dia terancam mendapatkan dosa. Bagaimanapun keadaan dia, apakah dia itu adalah seorang rakyat biasa, atau dia memiliki kedudukan, atau seorang dokter, atau sebagainya. Hendaklah ia memanfaatkan ada waktu luangnya untuk ia isi di dalam menuntut ilmu agama. Seperti kondisi kita pada saat ini. Kita tidak bisa belajar secara langsung di masjid, namun masih ada cara. Bagaimana kita bagaimana cara kita agar masih bisa belajar. Kalau tidak bisa dengan cara satu, kita coba cara kedua. Kalau tidak bisa cara kedua, coba cari cara ketiga. Nah itulah, hendaklah seorang penuntut ilmu melakukannya. Dia berusaha untuk belajar bagaimanapun keadaan dia. Karena menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib. Oleh karena itulah kalau kita membaca kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang ajib, yang luar biasa. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan bahwasannya beliau dulu miskin. Karena beliau seorang yang yatim, ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih kecil. Beliau tidak memiliki harta untuk menulis di kertas tulisan yang beliau ambil dari gurunya di kertas sebagaimana murid-murid yang lain. Namun Masya Allah karena semangatnya beliau dalam belajar tidak menjadikan beliau putus asa. Beliau pun mencoba mengumpulkan tulang belulang, kemudian tulang belulang tersebut beliau tulis sebagai catatan ilmu-ilmu yang beliau ambil yang beliau ambil dari gurunya. Masya Allah. Belum lagi kita dapatkan ada di antara ulama yang ketika dia ingin mengambil satu hadis, ternyata hadis yang ingin dia ambil, Masya Allah, jaraknya sangat jauh. Harus dengan perjalanan 1 bulan namanya. Ulama tersebut tidak ada pesawat. Karena memang dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Yang ada baru ada kendaraan kuda ataupun unta atau keledai. Sehingga apa yang terjadi? Bisa umahat baca dalam kitab-kitab perjalanan penuntut ilmu para ulama. Ulama tersebut akhirnya menjual rumahnya. Dia jual rumahnya untuk bisa menjadi perbekalan baginya perjalanan ia dari tempatnya menuju satu kota yang perjalanannya disebutkan sampai perjalanan sebulan. Masya Allah, hanya untuk satu hadis saja. Di antara para ulama ada yang pagi hari sampai sore harinya dia harus bekerja di pabrik roti. Sehingga dia tidak punya waktu belajar kecuali hanya di malam hari. Dulu belum ada lampu. Sehingga ulama tersebut hanya bisa belajar di atas lilin yang ia nyalakan. Setelah dia bekerja memenuhi kebutuhannya, agar dia bisa memenuhi kebutuhan kewajiban keluarganya, nafkah kepada keluarganya, akhirnya dia pun hanya bisa belajar di malam hari dengan dinyalakan lilin, dengan menyalakan lilin yang ada di rumahnya. Masya Allah. Dan beberapa kisah lain para ulama. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, saya lihat di sini ummahat di kelas Al-Aqsa menunjukkan, saya lihat di sini ada penunjukan semangat ummahat dalam menuntut ilmu syar'i, di mana jumlah ummahat yang belajar bahasa Arab dari pelajaran online dan juga pelajaran tatap muka secara langsung di masjid, itu jumlahnya tidak berkurang. Mungkin kalau berkurang hanya sedikit saja. Hal ini mudah-mudahan menunjukkan akan istiqomah dan semangat ummahat dalam menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan hal itu merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan kepada kita semua, kepada saya pribadi dan juga kepada seluruh ummahat. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita limpahan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita mendapatkan perlindungan Allah dan kita mendapatkan nikmat sehat wal afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghapuskan musibah penyebaran virus yang ada di negeri kita dan Allah selamatkan
seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah ta'ala pelajaran bahasa Arab yang akan kita kaji di kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas pelajaran ke-18 Adar Susamin Asyar. Adar Susamina Asyar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Oleh karena itu, saya persilakan kepada ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk membuka kitabnya masing-masing di rumah. Di atas mejanya ya, silakan dibuka masing-masing semua kitabnya. Tentunya bukan bumbu dapur yang dipegang ya, ataupun makanan ya, karena sekarang bukan waktunya makan atau sedang masak. Tapi kita akan sama-sama insyaallah mengkaji pelajaran ilmu bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah, tepatnya di pelajaran yang ke-18. Atau bisa ummahat lihat di layar HP-nya masing-masing kalau menggunakan handphone, atau yang menggunakan laptop atau komputer bisa dilihat layarnya masing-masing ya di Adar Susamina Asyar. Nah, kalau menggunakan handphone, saya ulang kembali, bisa dimiringkan seperti ini ya, biar menjadi lebar. Kalau yang menggunakan laptop, lebih enak lagi karena sudah lebar, dan ada tombol rekaman sebetulnya di atasnya, sehingga dia bisa langsung merekam kajian ini secara langsung di laptopnya, kalau yang menggunakan laptop. Kalau yang tidak, nanti insya Allah juga ada rekamannya ya, akan saya share di grup insya Allah. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, insya Allah sanadrusu ad-darsa as-samina asyar. Insya Allah kita akan belajar pelajaran yang ke-18 Adar Susamina Asyar, yaitu adalah tentang mengenal kaidah al-isim al-musanna, yaitu kaidah isim musanna. Ini kaidah pokok yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-18 ini. Dan juga insya Allah kita akan belajar tentang memahami tamyiz, penggunaan kata kam. Kam itu artinya berapa? Ya, bagaimana ya cara kita menggunakan kata kam ini di dalam kalimat sempurna. Nanti insya Allah juga akan dibahas. Namun tentunya yang akan kita bahas lebih dahulu pertama kali dari pelajaran ini adalah tentang kaidah al-isim musanna. Apa sih isim musanna? Dan bagaimana sih cara kita membuat satu isim menjadi isim musanna? Dan apa maknanya? Dan bagaimana cara menggunakannya di dalam kalimat? Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan pagi hari ini. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perlu diingat kembali bahwasannya al-isim, kata benda yang menunjukkan hewan seperti kitun, jamalun, atau manusia, orangnya, Muhammadun, Aliun, atau profesinya, mudarrisun, tajirun, atau benda mati seperti maktabun, kitabun, atau tumbuhan seperti tufahun, syajarah, atau seperti yang lainnya, kata sifat kabirun. Apabila ditinjau dari bilangannya, terbagi menjadi 3. Apabila ditinjau dari sisi bilangannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya isim mufrad, artinya bentuk tunggal. Isinya menunjukkan bilangan tunggal, 1 isimnya. Yang kedua namanya isim musanna yang akan kita bahas. Isim menunjukkan bilangan 2. Yang ketiga namanya isim jamak. Isim yang menunjukkan bilangan lebih dari 2, atau kita bisa sebut isim menunjukkan bilangan 3 sampai seterusnya. Alhamdulillah kita sudah belajar isim mufrad dan isim jamak. Di mana jamak yang kita pelajari sudah ada jamak yang berakal, ada jamak tidak berakal, ada jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir yang menunjukkan banyak. Yang tersisa 1 yaitu tentang isim musanna. Penulis rahimahullahu ta'ala tidak menyampaikan pada kita setelah belajar mufrad langsung musanna terus jamak. Tapi kita belajar mufrad dulu baru jamak. Kok nggak ada musannanya? Musannanya ditaruh di belakangan. Di pelajaran 18. Kenapa? Saya sampaikan. Karena kebanyakan bahasa
yang ada di dunia ini, itu jarang sekali ada yang memiliki isim musanna secara khusus. Artinya jarang sekali ada bahasa yang ada di dunia ini yang dia memiliki bentuk kata benda yang menunjukkan dua. Jarang kan? Coba contohnya bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris hanya ada apa? Singular, single, dan plural saja. Bentuk tunggal, kemudian yang lainnya jamak. Bahasa kita lebih simpel lagi. Tunggal, kalau jamak tinggal didobelkan. Ya, buku, kalau banyak buku-buku. Atau tambahkan banyak buku. Kalau menunjukkan dua saja, jarang sekali ada. Nah, mungkin waktu itu pernah ada mengatakan pada saya, ada Ustadz menunjukkan dua. Bahasa apa? Bahasa Jerman katanya. Ya, saya nggak tahu ya, belum belajar saya. Mungkin barangkali yang umat yang sudah pernah melihat, ada bahasa Jerman yang menunjukkan khusus dua. Nah, dalam bahasa Arab ada kata benda khusus menunjukkan bilangan dua, yaitu isim musanna. Apa itu isim musanna? Nah, saya akan sampaikan kepada ummahat kaidah isim musanna ini melalui diktat kaidah yang saya sudah berikan kepada ummahat semua. Saya akan bahas berdasarkan diktat tersebut, ya, kaidah tersebut yang sudah saya tulis. Tujuannya adalah agar ummahat bisa pahami tulisannya, kemudian bisa dimerujah kembali di rumah dengan mudah. Dan sesuai juga dengan ya, metode pengajaran kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu dengan jarak jauh, sehingga lebih mudah kalau saya berikan langsung penjelasannya melalui tulisan. Baik, saya akan tunjukkan pada ummahat tentang pembahasan kaidah isim musanna ini berdasarkan tulisan yang sudah saya berikan pada ummahat semua. Nah, ummahat bisa lihat di sini bagian muqaddimah. Apa itu isim musanna? Bisa dilihat ya. Isim musanna adalah isim, kata benda. Ingat ya, kata benda ini maksudnya lebih umum, bukan benda mati saja. Tapi bisa manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sampai kata sifat masuk ke isim. Masuk kepada isim. Kata benda yang menunjukkan bilangan dua. Nah, jadi umat kalau ingin menunjukkan bilangan dua pada kata bendanya, maka menggunakan isim musanna. Bagaimana caranya? Caranya mudah dan simpel sekali. Cukup kata bendanya ditambahkan pada huruf akhirnya alif dan nun. Cukup ditambahkan pada huruf akhirnya apa? Alif dan nun dalam keadaan marfu'. Nah, apa nih marfu'? Saya berikan ini ya, tanda satu, atau ada footnote-nya di bawah. Nanti saya akan berikan di papan tulis, insyaallah. Marfu' itu tanda dhammah. Nah, tanda dhammah pada isim musanna adalah dengan alif. Atau ya dan nun. Atau kalau umat ingin jadikan musanna, kalau tidak pakai alif dan nun, ya pakai ya dan nun. Apabila keadaan majrur atau mansub. Majrur maksudnya kasrah. Kalau mansub maksudnya fathah. Saya berikan contoh terlebih dahulu, lihat di bawah contohnya. Kalau misalnya kurang jelas tulisannya atau gambarnya, bisa langsung disampaikan ke saya ya, ummahat, biar saya bisa tahu ummahat kira-kira ada kendala atau tidak. Baik, contohnya, lihat di sini, kitabun. Kitabun artinya buku. Berapa jumlahnya? Jumlahnya hanya satu. Kalau jumlahnya 3, kita jamakkan kutubun. Buku-buku. Jumlahnya 3 sampai terusnya. Ustaz, kalau saya ingin buat 2 buku bagaimana? Nah, tentunya kita tidak menggunakan kitabun isnan Ustaz. Jadi 2 buku. Atau isnan kitab. Tidak begitu. Caranya adalah kita ubah menjadi musanna. Bagaimana? Lihat di sini. Kitabun. Kemudian kalau jadi musanna. Nih, akhirnya kan ba ya, ummahat ya. Nih, ba. Nah, sebentar ya. Saya lupa nih kasih apa namanya. Nih, kasih yang merah-merah begini. Kitabun. Nah, ba kan nih asalnya nih. Kemudian kita ingin jadikan musanna. Mudah. Tinggal tambahkan banyak alif. Lihat. Kemudian kasih nun. Nah, nunnya kasroh. Selalu kasroh. Nggak akan mungkin jadi fathah. Kitabani. Artinya 2 buku. Atau berubah nih. Jadi apa? Kitabaini. Kitabani artinya apa? 2 buku. Kitabaini sama. 2 buku. Terus bedanya apa Ustaz? Nanti saya sampaikan ya. Yang penting umat harus tahu dulu caranya ya. Baik, coba lagi. Haqibatun.
artinya tas, jumlahnya 1. Ketika ummahat ingin ubah menjadi musanna, mudah, tinggal berikan alif, lihat ya. Ketika jadi alif, hakibata, ingat taknya, nih berubah ya, jadi tak terbuka. Karena nggak mungkin kan, tidak mungkin kita bisa memberikan alif pada tak marbuto. Maka tak marbutonya kalau jadi musanna jadi fathah, apa jadi maftuhah, terbuka. Lihat ya, hakibatani atau hakibataini. Hakibatani artinya 2 tas. Hakibataini juga 2 tas. Contoh lain, mudarrisun. Apa sih arti mudarrisun? Guru. Tapi jangan lupa dalam bahasa ada jumlahnya. Guru ini jumlahnya 1. Kalau saya ingin ganti menjadi 2 guru, lihat, enggak tambahkan alif dan nun. Mudarrisani atau mudarrisaini. Artinya 2 guru. Sekarang lihat lagi. Thalibatun. Pelajar perempuan. 1 jumlahnya. Kalau kita ingin jadikan musanna, tambahkan alif dan nun. Thalibatani atau thalibatain. Artinya 2 buku. Kemudian contoh lain. Jamalun. Unta. Ini saya sengaja ya membuat yang pertama ini benda mati. Yang kedua orang. Biar umat tahu musanna itu bisa digunakan semua isi. Yang ketiga nih hewan. Contohnya jamalun. Lihat musannanya. Jamalani. Jamalaini. Ya, jamalan 2 unta. Atau jamalaini juga 2 unta. Kemudian contoh lain, misalnya tufahun. Hewan saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan maaf ya, sebentar. Baik, tadi ada iklan sebentar. Baik. Tufahun. Tufahun apel. 1 apelnya. Kalau kita jadikan musanna bagaimana? Lihat jadinya apa? Tufahani. Kemudian tufahani 2 apel atau tufahaini. Kemudian lagi Muhammadun. Lihat Muhammadun. Nama orang. Nama orang pun bisa. Lihat Muhammadun berapa jumlahnya? 1. Kalau 2 orang Muhammad, Muhammadani, Muhammadaini. Misal ummahat punya anak. Anak pertama namanya Muhammad Fatih. Anak kedua namanya Muhammad Faris. Misalnya ya. Umat ingin panggil dua-duanya. Muhammad. Dua-duanya dipanggil. Sini. Panggil saja dengan apa? Ya Muhammadan. Lagi apa? Muhammadani. Artinya 2 orang Muhammad. Sini. Maju ke depan. Taqaddama misalnya ya. Nah ini artinya semua isim. Baik yang menunjukkan benda mati. Atau profesi ya, mudarrisun, hewan, tumbuhan, ya nama orang pun sekalipun ya. Bisa kita jadikan menjadi musanna, caranya adalah dengan cukup menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, begitu caranya. Coba sekarang saya ingin tanya sama ummahat semua. Ingin tanya kepada seluruh ummahat. Baik, ummahat coba saya tanya ya. Ummahat semua. Coba ummahat ya. Bentar ya, saya lupa. Diam-diam ya, ini suaranya dibuka. Ya, kedengaran kan suaranya? Kedengaran, Pak. Ya, coba saya tanya sama ummahat. Baik. Apa isi musanna dari kata maktabun? Apa musannanya? Maktabani. Maktabani. Iya, sahih. Kita buat maktabani atau apa? Maktabaini. Maktabaini. Betul sekali. Ingat ya, harus dalam keadaan kasrah nunnya. Lagi saya tanya pada seluruh ummahat. Baik. Sekarang coba faslun, kelas. Apa isi musannanya? Faslani. Ya, faslani atau apa? Faslaini, jamil. Lagi maktabatun, 1 perpustakaan. Kalau jadi musanna bagaimana?
Tabatani. Sahih. Maktabatani atau maktabataini. Ya. Ya begitu ya caranya ya. Saya kira umat bisa ya. Cara merubah jadi isim musanna cukup tambahkan alif dan nun atau ya dan nun saja. Ada yang SMS saya suaranya kecil. Memang kecil suaranya ya? Naam Ustaz, kadang kecil, kadang besar. Oh gitu. Baik. Coba saya dulu. Baik, saya ulang lagi. Ya, umat bisa lihat di sini cara kita merubah isim mufrad menjadi musanna. Caranya adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwasannya ketika kita mendapatkan misalnya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dalam kalimat-kalimat lainnya yang berbahasa Arab, mendapatkan ada alif dan nun atau ya dan nun, pastikan bahwasannya itu isim musanna, menunjukkan bilangan 2. Cuma yang pertanyaan adalah, Ustadz, kapan kita menggunakan alif dan nun dan kapan kita menggunakan ya dan nun? Jawabannya adalah tergantung kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Tergantung kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Saya berikan contoh misalnya di papan tulis ya. Saya berikan contoh di papan tulis. Ya, saya berikan contoh di papan tulis. tergantung kedudukan. Ya, perhatikan misal kita ingin membuat kata maktaban. Ada 2 nih. Lihat ya. Maktabun. 1 meja. Kalau jadi musanna bagaimana? Caranya bisa dibikin 2 ya. Iya, maktabani, begini kan? Alif dan nun, lihat ya, ingat selalu bahwasannya nunnya selalu kasroh. Maktabani atau Maktabaini. Iya, maktabaini. Begini ya, maktabaini. Baik. Nah, kalau bertanya kapan Ustadz saya membuatnya? Ini maktabani dalam kalimat pakai alif dan nun, kapan pakai ya dan nun? Ini adalah hal ini bisa kita tentukan penggunaannya pakai yang alif dan nun atau ya dan nun. Sekala kita tahu kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Kalau seandainya umat ingin menggunakan alif dan nun, pastikan berarti ini adalah untuk tanda marfu. Artinya kalau posisi kata ini dalam keadaan dhammah, maka pakainya alif dan nun. Paham ini? Kalau seandainya kata ini diposisikan dalam keadaan majrur, yaitu kasroh, maka pakainya ya dan nun. Atau mansub, tapi mansub ini belum kita pelajari ya. Insya Allah nanti di jilid 2 mansubnya. Yang fathah. Misal, contoh Mahat. Misal, contoh ya. Misal, umat ingin buat kalimat begini. 2 meja itu patah. 2 meja itu patah. Nah, 2 mejanya kan saya taruh di awal kalimat ya. Al-maktab. Gitu kan asalnya al-maktabu. 2 meja. Kan kalau al-maktabu, domah kan asalnya. Meja itu patah. Begini ya. Al-maktabu maksurun. Begini kan. Meja itu patah. Berarti kan asalnya domah nih. Betul kan? Ya, sehingga kalau dia domah, kita masukkan di dalam kalimat. Maka kalau kita ingin jadikan musanna, pakainya alif. Al-maktabani. Begitu. Kenapa Ustaz nggak pakai yang ya? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena maktabani ini menggantikan posisi domah. Begitu. Al-maktabani. Nanti tinggal kita ganti karena khobar harus mengikuti mubtada. Jadi al-maktabani maksuroni. Begitu. 2 meja itu patah. Kenapa nggak pakai maksuro ini Ustaz pakai ya? Ya tidak pakai ya. Kenapa? Karena kan maksurunya domah. Karena domah maka pakainya alif. Begitu. Ini karena domah maka pakainya alif. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Baik. Kalau misalnya begini. Al-aqlam. Saya buat kalimat keduanya.
Al-aqlamu alal maktabi. Lihat ya. Ya, nggak cukup nih. Al-aqlamu alal maktabi. Lihat ya. Pulpen itu alal maktabi. Lihat ya, alal maktabi. Maktabinya bagaimana Umahat? Kasrah. Kasrah. Kenapa kasrah? Karena ada huruf jar ala. Baik. Jar. Karena umat ingin buat pulpen di atas 2 meja. Pulpen di atas 2 meja. Nah, lihat nih. Saya ingin jadikan musanna. Karena musananya, karena asalnya kasrah. Lihat ya. Maka isi musanna yang saya buat. Al-aqlamu ala. Saya bilang. Alal maktabaini. Begitu. Kok baini Ustaz? Bukan bani. Bukan alal maktabani. Tapi alal maktabaini. Lihat di sini kelihatan ya. Mudah-mudahan ya. Alal maktabaini. Kok pakai ya Ustaz ya? Kenapa nggak pakai alif? Jawabannya apa? Karena ya ini adalah menggantikan kasrah. Begitu. Paham ini? Ya. Sehingga Umahat perhatikan. Kalau seandainya ada isi musanna. Kemasukan huruf jar. Atau sebagai mudhof ilaih. Yang menjadikan dia majrur. Maka tanda majrurnya. Itu ada pada huruf ya-nya. Perhatikan ya. Nah, sehingga umat bisa lihat di Al-Quran. Ustaz, kok saya belajar isi musanna. Kalau 2 itu kan muslimani Ustaz. Tapi kok saya lihat di Al-Quran. Minal muslimain. Begitu misalnya Al-Quran. Ada minnya. Kok bukan minal muslimani? Apa jawabannya? Oh, barangkali tanda muslimaini dalam kalimat itu adalah dalam keadaan majrur. Lihat ada huruf jar nggak sebelumnya? Atau sebagai mudhof ilaih. Karena tanda majrur pada isi musanna itu ditandai dengan huruf ya. Atau dalam keadaan mansub, tapi belum kita bahas. Insya Allah nanti pas dalam pembahasan mansub akan saya sebutkan bahwasannya asalnya maktabain ini juga bisa digunakan dalam keadaan mansub. Ya. Misal, insya Allah nanti kita bahas ya di jilid 2. Ada inna. Inna itu adalah isim yang memansubkan. Inna sesungguhnya. Asalnya begini. Innal muslima. Begitu kan? Kenapa fathah Ustaz? Karena ada inna. Contoh saja ya. Nanti lebih jelasnya jilid 2. Ketika umat ingin ganti jadi musanna. Ya jadi begini. Innal muslimaini. Begitu. Kok pakai ya Ustaz? Nggak pakai alif. Karena dia menggantikan fathah. Begitu ya Umahat ya. Jadi perlu diperhatikan bahwasannya isi musanna bentuknya ada 2. Bisa dengan alif dan nun seperti contoh ini maktabun maktabani. Atau dengan ya dan nun seperti contoh ini maktabun maktabaini. Artinya sama-sama 2 meja. Cuma membedakan adalah dari sisi penggunaannya. Kalau maktabani untuk marfu, maktabaini tak kala dalam keadaan majrur atau mansub. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Paham tuh nak, Umahat? Majrur dan mansub itu ditandai dengan ya. Apa? Siapa nih yang nanya? Paham tuh nak? Tanya Ustaz. Siapa nih? Saya Bu Rahmi Ustaz. Silakan Bu Rahmi tanya. Ya. Itu yang Bentar Bu. Tadi suaranya saya matikan dulu semuanya. Ya gimana Bu Rahmi? itu yang aklaminya itu nggak diganti ya Ustaz? Diganti jadi apa? Nggak pakai ya dan nun juga. Enggak, kan al-aqlam kan bukan isim musanna. Al-aqlam kan pulpen itu begitu. Enggak, kan dia bukan isim musanna, Oh, yang diganti isi ya? yang isi musannanya aja. Iya, yang diganti isi musannanya aja. Kita sedang bahas ini. Karena musannanya dalam keadaan kasroh, maka dengan ya begitu. Kalau bukan isi musanna tetap seperti biasa aja. Enggak ada alif dan nun dan ya dan nun. Begitu Bu Rahmi. Iya, insyaallah Ustaz paham. Ya, barakallahu. Jazakallahu khair. Ustaz, kalau al-qalamunya dijadiin isi musanna jadi gimana Ustaz? Nah, iya gitu maksud saya Ustaz. Oh.
Ya, 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 ya. Baik, Iya, baik, baik. betul. Nah, itu maksudnya ya. Kalau jadi musanna bagaimana? Ya. Tinggal Iya, diganti. betul. Misalnya, saya ganti awal ya, gini. Al-qalamu alal maktabi. Begini ya, lihat ya. Pulpen Iya. itu di atas meja. Berapa pulpennya? Satu. Satu. Dia kan mubtada ya. Alal maktabi Iya. khobar sibul jumlah. Ketika Umat ingin ganti, 2 pulpen di atas meja. 2 pulpen di atas meja. Berarti kalau jadi 2 pulpen kan harus kita jadikan jadi isim apa namanya? Isim Sana. isim musanna. Berarti bagaimana? Lihat. Karena kolamunya doma, maka isim musanna yang kita gunakan al-kolamani atau al-kolamaini? Saya tanya coba. Al-Qalamani. Jamil. Sahih al-kolamani. Kenapa al-kolamani bukan kolamaini? Karena itu marfu. Iya, karena dia marfu menggantikan doma, karena yang diganti itu doma, maka yang digunakan alif dan nun. Begitu paham Umahat? Bukan kolamain. Ya, Bu Rahmi, masih dengan saya, Bu ya? Ya, insya Allah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ini, Bu. Nah, al-qalamani. Yang kita gunakan kolamani bukan kolamaini. Kenapa Bu Rahmi pakainya kolamani bukan kolamaini? Karena mansub. Bukan mansub, marfu. Marfu, iya, salah. Iya. Jangan-jangan ambil pegang yang lain nih, nanti tak siram. Enggak, bener. Saya dari tadi nungguin, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bercanda Bu Rahmi. Nah. Al-kalamani. Al-kalamani, sahih. Kemudian alal maktabi, saya ingin ganti ya, Bu ya. Bukan di atas satu meja, tapi di atas 2 meja. Yang saya gunakan, alal maktabani atau alal maktabaini? Alal maktabaini. Mumtaz. Kenapa maktabaini bukan maktabani? Karena itu, apa namanya yang di bawah itu kasroh ya? Iya, namanya Majrur. Nah, betul, majrur. Majrur. Iya, betul. Karena dia majrur, kasroh. Iya kan, kasroh. Nah, ketika menjadi musanna, maka jadinya maktabaini bukan maktabani. Begitu ya, Bu ya? Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, barakallahu fiik. Ya, begitu Mahat ya. Jadi, ketika kita ingin membuat isim musanna, kita lihat dulu kira-kira isim musanna ini apa ya kedudukannya sebelum jadi musanna. Lihat dulu. Kalau seandainya sebelum jadi musanna domah, oh berarti kalau saya jadikan musanna pakai alif dan nun. Kalau seandainya sebelum jadi musanna kasroh, berarti kalau kita jadikan musanna pakainya ya dan nun. Begitu Umahat. Contoh di sini al-qalamani alal maktabaini. Ya, begitu ya. Tanda domah namanya marfu. Ingat kembali ya, ini wajib belajar bahasa Arab, wajib tahu ini nih. Ingat-ingat ya, marfu itu domah. Majrur itu kasroh. Mansub itu fathah. Nah, ini belum kita pelajari ya. Nanti insya Allah fathah untuk lebih jelasnya di jilid 2. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, diistiqomahkan dan dimudahkan insya Allah. Mudah-mudahan sampai sini. Amin. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Al-qalamani ala maktabaini. Paham Bu Rahmi? Insya Allah, Ustaz. Iya, barakallahu. Jazakallah khair. Nah, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, pemahat, ada lagi mau tanyakan sampai sini? Kalau tidak, saya lanjutkan pembahasannya. Kita masih membahas kaidah ini ya, sebelum kita masuk contoh dari mu'alif rahimahullah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa? Saya Umu Basmah. Bu Basmah. Bu Gina ya, Bu Basmah. Nah. Jangan. Ustaz, tadi saya chat tulisan saya sudah benar belum, Ustaz? Tolong. Sebentar ya Bu, saya matikan dulu semuanya, baru Ibu ya saya mau bilang. Silakan, sama apa Bu? Ustaz, tadi kan saya chat, saya ada tulisan saya, itu udah benar apa belum, Ustaz, yang dari papan tulis? Oh, coba saya lihat tadi ya. Tadi saya chat ke Ustaz. Baik, saya lihat chatnya ya. Sebentar. Salah Ibu. Di chatnya salah. Lihat Bu, baknya kasih salah, alif dulu. Kasih alif.
Begini ya, saya tulis di chatnya lagi, al-maktabani, pakai alif. Alifnya nyambung Bu dengan ba. Mana alifnya nggak ada itu tulisannya Bu ya. Oh iya Ustaz. Maksuroni. Ini saya balas lagi ke Ibu ya. Nah, begini Bu. Nah, sudah ya, kelihatan ya? Ya, syukran Ustaz. Ya, afwan, barakallahu fiik. Baik, cukup ya. Ada lagi mau tanyakan? Tidak ada. Nanti saya langsung masuk ke pembahasan lanjutan ya. Paham ya, Umahat? Paham Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Nah, dari sini kita mendapatkan faedah Umahat bahwasannya ketika Umahat nanti ya lihat di dalam Al-Qur'an ya, banyak di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis ketika umat sedang baca Quran atau sedang baca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sedang belajar bahasa Arab menggunakan kitab yang lain. Kemudian umahat lihat ya, umahat lihat, oh kok ada alif dan nunnya ya, kok ada ya dan nunnya ya, kemudian nunnya kasroh. Oh pastikan berarti isim tersebut adalah isim musanna menunjukkan bilangan 2. Kita bani dengan alif kalau marfu, kita bani dengan ya. Kalau keadaannya majrur atau mansub, yang mansub kita belum pelajari lebih lanjut, nanti di pelajaran jilid 2 insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Begitu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Perhatikan lagi di poin selanjutnya. Setelah kita bisa merubah dari isim mufrad menjadi musanna, dan kita tahu kapan menggunakan alif dan nun, kapan menggunakan ya dan nun. Nah, perlu diperhatikan ada poin kedua yang perlu umahat ketahui. Apa itu? Yang pertama, lihat. Untuk kata abun itu artinya bapak. Akhun artinya saudara laki-laki. Orangnya satu. Abun, akhun. Satu bapak, satu saudara laki-laki. Ketika kita ingin ubah menjadi bentuk isim musanna, maka cara merubahnya lihat bukan akhoni atau abani. Tapi musannanya adalah akhwani, lihat nih, atau akhwain, dan abun nanti jadi abawani atau abawain. Nih perhatikan, khusus 2 kata ini. Maka nanti diktat ini kan bisa dimuroja di umahat ya, di rumah ya, bisa dibahas lagi nanti di rumah masing-masing. Ingat, ketika kita ingin ganti kata abun dan akhun menjadi isim musanna, dia memiliki kekhususan yang tidak ada pada isim lain. Apa kekhususannya? Abun jadi abawani atau abawain, tidak boleh kita bilang abani atau abaini, bukan, tapi pakai waw, abawani atau abawain, dan akhun jadi akhwani, akhwain, 2 saudara laki-laki, 2 saudara laki-laki. Nah, terkadang abawani kalau matiat di Al-Quran atau hadis, kalau di Al-Quran saya belum dapatkan ya, tapi di hadis banyak sekali, contoh dari hadis Nabi, menggunakan abawani atau abawain. Ini terkadang diartikan bukan 2 bapak. Masa bapaknya 2? Ya mungkin kalau misalnya nikah lagi dengan bapak yang lain. Lagi bapaknya 2. Bapak tiri sama bapak kandung. Nah abawani terkadang itu diartikan dengan apa? Ibu dan bapak. Jadi dalam bahasa Arab untuk menyebutkan ibu dan bapak bukan abun dan umun. Tapi terkadang dibilangnya abawani atau abawain. Ini diartikan bukan bapak 2 bapak. Ya bapak sama bapak menikah. Bukan. Apa? Artinya 2. Artinya ibu dan bapak. Jadi terkadang dalam bahasa Arab untuk menyebut ibu dan bapak digunakan abawani atau abawain. Bagaimana umat kita lihat dalam beberapa hadis ya, diantaranya Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap orang itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Fa'abawahu, kan fa'abawaini kan begitu ya. Fa'abawani. Maka 2 bapaknya, bukan 2 bapaknya, maksudnya bapak dan ibunya yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Maka bapak dan ibunya lah yang menyebabkan dia nanti jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah perhatikan ya. Jadi di dalam hadis itu disebutkan fa'abawani. Maksudnya bukan 2 bapaknya, maksudnya bapak dan ibunya. Dan ini sering terjadi dalam kalimat bahasa Arab. Dipahami poin pertama insya Allah ya. Jadi untuk abun dan akhun punya kekhususan kalau jadi musanna tambahkan waw di depannya. Akhwan, akhwain, abawan, abawain. Artinya bapak dan ibu, abawan. Kemudian yang kedua, apabila isim musanna ingin kita idhofahkan kepada isim yang lain, lihat,
maka nun pada isim musannanya dibuang. Nih, poin kedua. Perhatikan semuanya. Apabila isim musanna, isimnya musanna, kita mau idhofahkan pada isim yang lain, maka nunnya dibuang. Contoh, Mahat ingin bilang, ini 2 bukunya Muhammad. Nih, asalnya kan begini nih. Hadzani kitabani Muhammad. Untuk lebih jelas, di papan tulis saja deh, biar kelihatan ya. Contoh. Hapus. Misal, hadzani. Nah, kita akan belajar nanti ya. Hadzani itu adalah ini untuk isi musanna. Jadi sampai isi isyarah aja ada isi musannanya. Kita belajar kan ada hadza sama haula. Hadza itu buat satu. Hadza qalamun. Kalau pulpennya 2, kita bilang hadzani gitu. Hadzani. Nah, hadzani ini 2 orang. Atau 2 benda yang kita tunjuk. Hadzani ini 2 ini kita ingin bilang bukunya Muhammad. Kan asalnya begini nih. Hadzani kitabun, kan kitabun asalnya ya. Karena 2 buku tambahkan alif kan. Jadi kitabani begitu. Muhammadin titik. Ini mubtada, kitabani Muhammadin khobar. Asalnya kan begini Umahat. Kitabani kan 2 bukunya Muhammad. Tapi lihat di sini. Oh, kitabani dalam kalimat ini kan mudhof. Kenapa mudhof? Karena dia disandarkan pada Muhammad. Kitabun mudhof. Ya kan? Atau biar lebih mudah, saya ginikan dulu deh. Satu ya, biar gampang. Saya hapus lagi, biar mudah. Perhatikan. Hada kitabu Muhammadin. Begini kan? Ini adalah bukunya Muhammad. Ini bukunya Muhammad. Kalau saya ingin jadikan 2, ini adalah 2 bukunya Muhammad. Asalkan begini nih. Hadzani kitabani Muhammadin. Begini. Ya, tapi karena dia sebagai mudhof, perhatikan kalau ada isi musanna sebagai mudhof, kalimat seperti ini salah. Salah di mana? Nih, di mudhofnya. Kenapa? Karena isi musanna kalau diidhofahkan, nunnya wajib dihilangkan. Nunnya wajib dihilangkan. Jadi bagaimana Ustadz? Seperti ini ya. Hadzani kitaba. Nunnya hilang. Kitaba Muhammadin. Mana nunnya? Nunnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena isi musanna kalau sebagai mudhof, nunnya wajib hilang. Nah, inilah sebabnya doa yang sering kita ucapkan sehari-hari ya. Untuk doa kepada kedua orang tua kita. Disebutkannya bagaimana? Rabbil firli, Rabbi, wahai Robku. Asalnya ya Rabbi, begitu ya, ya Rabbi. Iya-nya dihilangkan untuk menunjukkan kedekatan Allah ya, mendengar dan mengetahui perilaku makhluknya akan apa yang akan kita doa. Allah dekat, maha dekat sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya. Rabbi, kita bilang Rabbi, wahai Robku. Rabbil firli, ighfirli, wahai Robku, ighfir, ampunilah siapa? Li, ampunilah dosaku. Rabbil firli wali walidayya. Wa dan walid. Asalnya gini. Walidaini. Ini kan? Walidaini kan? Kalau satu ayah kan kita bilang apa? Walid. Walid itu satu orang tua. Kalau orangnya 2, orang tuanya 2. Walidani. Begini kan? Nah ini Rabbi firli wali ada linya. Karena ada linya bukan dani lagi tapi daini. Kenapa kok kasrah ya Ustadz? Iya, karena ada huruf jar, maka pakainya kasrah.
Tapi kan saya bacanya Robik pilih wali-walidayya. Bagaimana? Kenapa demikian? Karena walidain ini ditambahkan apa? Iya sukun, iya saya, dan kedua orang tuaku. Dan kalau diidofahkan ya kepada ya sukun, maka kan nunnya wajib hilang nih. Nunnya dihilangkan, maka ya ketemu ya. Didobelkan jadi bagaimana? Liwalidayya. Begitu. Nah, wali-walidayya. Kenapa pakai ya begini? Wali-walidayya ini menunjukkan artinya apa? Dua orang tua. Wahai Robku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Mana nunnya Ustaz? Kok dua nggak ada nunnya? Kita bilang tidak ada nunnya. Karena walidayya ini dalam keadaan mudhaf ilaih, maka nunnya wajib dibuang. Begitu ya Ummah ya? Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi kalau isi musanna ingin diidofahkan, pastikan maka nunnya dibuang. Maka nunnya dibuang. Baik, kita pahami ya? Saya pahami ya, Ummah ya, Antuna ya. Jadi kalau menjadikan Fahimna. ya baik, barakallahu fiik. Baik. Ngerti Ustaz. Kenapa? Asalnya walidun kan Ustaz ya. Ini siapa nih? Sebutkan dulu namanya, siapa? Ini siapa? Ustaz dari walidun ke Siapa? Ini siapa? Yang bertanya siapa? Ibu Linda. Bu Linda Siregar, Bu Linda Wati. Ya. Ya, Bu Linda Wati ya. Baik. Saya hidupkan suara Ibu aja dulu ya, sebentar. Ayo, Ya, gimana Bu Linda Wati? habisin ya. Yang walidaini tadi itu asalnya dari walidun ya Ustaz? Betul, ini ada di atasnya ya, walidun. Betul. Asalnya walidun, Bu, benar. Kalau walidun Walidun bukan artinya orang tuh. marfu berarti Apa, Bu? bukan. Kalau itu berarti marfu bukannya pakai alif nun ya Ustaz? Kan walidun, iya, artinya alif siapa? nun. Orang tua ya. Orang tua, ayah atau ibu. Walidun, ayah. Ya, kalau waladun, kecil, anak, kan? Lihat Ibu. Ketika jadi musanna, bagaimana? Tambahkan alif kan? Walidani. Atau boleh pakai apa? Iya. Begini kan? Walidani kan Ustaz marfu ya. Iya, tapi kalau jadi majrur pakainya apa? Oh, setelah walidani jadi Kalau majrur kan walidaini kan? Begini Bu. Lihat. Ya. enggak dari walidunnya kan jadi walidani ya Ustaz untuk jadi musananya. Iya, kan ada dua. Walidani atau walidain. Kalau dari marfu bukannya alif nun ya Ustaz? Iya, ini kan ada li-nya Bu. Ada li. Li itu huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf jar. Berarti kalau huruf jar jadikan iya. kasrah kan? Oh iya. Iya, kalau kasrah berarti pakainya iya atau pakai alif? Berarti pakai iya karena ada li-nya itu tadi Ustaz ya. Betul, karena ada li-nya jadi iya. Paham Ibu? Iya Ustaz ya. Iya, karena walidain kemudian nunnya dihilangkan karena mau diidofahkan pada ya, maka ya-nya double jadi walidayya. Begitu Ibu ya? Paham ya? Iya Ustaz. Paham Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Baik, Umat, itu adalah berkaitan dengan dua faedah dari isi musanna yang perlu Umat ketahui ya. Baik, lanjutkan kembali. Ya, jadi yang kedua perlu diperhatikan bahwasannya isim musanna ya ketika ingin didofahkan maka nunnya dihilangkan. Contoh di sini ya, hadzani kitab Muhammadin Rabbi firli wali walidayya, asalnya wali walidaini, kemudian nunnya dihilangkan. Jadinya iya-nya double digabungkan walidayya. Baik, kemudian Ummahat, poin ketiga yang perlu dipahami. Isim musanna ini, perhatikan. Isim musanna yang terjadi pada isim isyarah. Ketika kita ingin jadikan isim isyarah menjadi musanna, lihat caranya. Hada itu buat satu. Hada untuk satu.
Misal Umat bilang, bisa lihat di layar ya. Saya sebutkan ini ada satu pulpen. Saya bilang, hada, lihat di layarnya ya. Ada gambar foto ada ya videonya. Hada kitabun. Hada kitabun. Ini pulpen. Satu. Ketika kita ingin bilang ini 2 pulpen. Ya, pulpennya 2. Bisa dilihat di video saya ya. Ada di gambar kecil di bawah biasanya. Kalau 2, baca begini. Hadani qalamani. Salah kalau saya bilang hada qalamani. Salah. Karena isim isyarahnya juga harus musanna. Hada qalamun. Kalau 2, hadani qalamani. Begitu. Kalau musanna, kalau muannas, hadihi, misal hadihi, apa musannanya? Hatani. Mohon diperhatikan tulisannya ya, Ummahat lihat ya. Kalau hadani, haknya nggak panjang, nggak ada alif. Tapi kalau hatani, nulisnya lihat haknya pakai alif. Hatani atau hataini. Hatani, lihat hatani. Misal saya tunjuk ya ke papan tulis. Hadihi saburatun. Kalau papan tulisnya 2, kita bilang hatani, bukan hadani lagi, tapi pakainya hatani saburatani. Contoh lain misalnya hadihi haqibatun. Kalau tasnya 2, kita bilang hatani haqibatani. Begitu mah. Jadi isim isyarah untuk bentuk musanna pakainya hadani dan hatani. Kemudian untuk jarak jauh, zalika menjadi danika. Kalau dalam keadaan majrur, zainika. Begitu. Alifnya jadi ya. Zainika. Kalau tilka, jadi tanika atau tainika. Nah, contoh tadi misalnya. Sekarang pulpennya, misalnya buku. Itu adalah buku. 1. Bukunya jauh. Kita bilang, zalika kitabun. Jadi kalau misalnya 2 buku, bendanya jauh, kita bilang, zanika. Nah gitu, Mahat. Bukan zalika lagi. Tapi jadi zanika. Zanika kitabani. Zanika kitabani. Itu adalah 2 buku. Kemudian contoh lain, tilka jadi tanika. Apa misalnya? Kita bilang misal, tilka haqibatun. Itu adalah tas. Tasnya 1 dan jauh bendanya. Kalau dia 2 dan jauh, kita bilang tanika haqibatani. Tanika haqibatani. Itu adalah 2 tas. Masya Allah ya, Ummahat ya, bisa lihat ya. Bahasa Arab ini kompleks sekali. Buat ini dan itu aja, bentuknya banyak. Ada hada, ada hadani, ada haulai. Ada hadihi, ada hatani, ada haulai. Kalau jauh, zalika 1, 2-nya, zanika, ulaika jamaknya. Kalau 1 untuk muannas, tilka, tanika, ulaika. Nah, ini perlu Ummahat ketahui ya. Jadi ketika kita ingin menunjuk dengan menggunakan isim isyarah, kita harus lihat terlebih dahulu kata yang kita tunjuk berapa jumlahnya. Kalau 1 ya pakai hada, hadihi, zalika, tilka. Kalau bendanya 2 ya berarti pakai hadani atau hatani atau zanika atau tanika. Kalau bendanya banyak kita gunakan haulai atau ulaika. Begitu ya Ummahat ya. Bisa dipahami insya Allah ya isim isyarah ini. Insya Allah kalau lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh penulis dalam kitab yang kita bahas. Paham ini isim isyarahnya insya Allah? Tanya dulu pada Ummahat. Paham ya? Boleh dihafalkan saja ya? Paham Ustaz. Ya, paham ya. Barakallahu fiik. Ya, Insya Allah. Saya lanjutkan. Kemudian perhatikan kalau Ummahat sudah paham bentuk isim isyarah, sekarang kita masuk ke bentuk domir. Nah, Ummahat lihat lagi domir, kata ganti. Domir ada yang munfasil, ada yang muttasil yang sudah kita pelajari. Baik Ummahat, ingat-ingat kembali, dulu kita belajar domir, huwa, hum, hunna. Nah, huwa, hum, dia dan hunna. Itu saja kan? Huwa dia, kalau banyak hum, mereka. Merekanya laki-laki.
dia perempuan, kalau mereka perempuan, hunna banyak. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin menggantikan mereka berdua? Merekanya hanya 2 orang, bukan 3. Ternyata yang kita gunakan adalah huma. Ini dia. Sehingga domir yang kita pelajari lengkap sudah. Huwa, huma, hum. Huwa itu buat dia 1 orang. Huma mereka berdua laki-laki. Hum mereka bertiga. Sampai seterusnya. Dia perempuan. Kalau 2 orang Ustaz. Huma. Jadi huma itu bisa muzakkar muannas. Sama. Mereka berdua. Hunna mereka perempuan banyak. Lihat. Huma adalah menunjukkan 2 orang. Kata ganti yang menunjukkan 2 orang. Namanya domir musanna. Masya Allah. Lengkap sekali ya bahasa Arab ya. Ada humanya juga. Huma. Jadi hafalannya tambah lagi umahat nih. Huma. Nah, tinggal nanti dibuktikan dengan ujian. Ya insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Baik contoh. Aina talibani. Ya di sini. Di mana 2 pelajar itu? Kita ingin bilang kan begini ya. Di mana 2 pelajar itu? Mereka berdua di kelas. Begitu kan dalam bahasa kitanya, lihat nih. Di mana 2 pelajar itu? Saya lupa pakai ininya. Bentar pakai tanda pulpen merah biar kelihatannya. Sebentar. Nah di sini. Di mana 2 pelajar? Mereka berdua di dalam kelas. Kalau dalam bahasa kita gampang. Tinggal bilang mereka berdua. Begitu. Kalau bahasa Arab kita harus tentukan mereka berdua apa ya? Lihat bentuknya. Aina qalibani huma, pakainya huma. Nah, huma ini menggantikan mereka berdua untuk pelajar. Fil fasli di dalam kelas. Contoh lain, aina qalibatani, di mana 2 pelajar perempuan itu? Kita ingin bilang mereka berdua di dalam kelas. Tapi kita gunakan lihat huma fil fasli. Jadi huma ini untuk mereka berdua, pengganti buat mereka berdua di dalam kelas. Begitu ya, bisa dipahami ya? Baik, sudah selesai Ustaz? Belum, masih lanjut lagi. Kemudian untuk domir mukhatab, kata ganti orang kedua, kita dulu sudah belajar anta, antum, anta kamu laki-laki, antum kalian banyak, anti kamu perempuan 1 orang, antuna kalian perempuan yang banyak. Nah bagaimana kalau kamunya semua 2 orang, kamu 2 orang, buat laki-laki dan muannas. Yang kita gunakan adalah antuma. Lihat di sini ya, antuma. Jadi lengkap lagi pelajaran kita nih tentang domir. Anta 1 orang, antuma antum. Anti, antuma, antunna. Jadi antuma itu buat kalian berdua. Contoh, misal aina antuma ya talibani. Nah, kita bilang kemana kalian atau di mana kalian berdua. Kok pakai antuma Ustaz? Iya, karena lawan bicara kita 2 orang nih, talibani. Tidak pas kalau kita bilang aina anta ya taliban. Anta 1, talibannya 2. Nggak mungkin juga kita bilang aina antum ya taliban. Antum banyak. Ikhwan, harusnya pakai tulab. Ini 2 orang. Berarti yang kita gunakan apa? Lihat, antuma. Aina antuma ya taliban. Kemana kalian berdua wahai para pelajar? Wahai 2 para pelajar. Apa jawabannya? Nahnu fil fasli. Ustaz, nahnu buat 2 orang apa Ustaz? Sama ya. Nahnu itu bisa untuk 2, 3, 4 dan seterusnya. Nahnu kami berdua maksudnya. Kami berdua fil fasli. Jadi nahnu itu bisa 2, 3, 4 seterusnya. Contoh lain, aina antuma ya talibatan. Kenapa pakai antuma? Ini yang kita gunakan antuma karena lawan bicara kita 2 orang. Kemana kalian berdua wahai 2 pelajar perempuan? Nahnu fil fasli. Kami ada di kelas. Ini adalah domir antuma. Adapun domir muttasilnya yang digunakan untuk orang ketiga. Muttasil itu artinya yang bersambung ya, ummahat ya. Baik, dulu kita belajar kalau domirnya bersambung dengan isim, dengan huruf. Huwa jadi kitabuhu, bukan kitabuhuwa. Kalau hum, kitabuhum. Kitabuhum artinya bukunya dia. Kalau banyak kita bilang kitabuhum. Kitabuhum buku mereka. Ustaz, bagaimana kalau buku mereka berdua? Ini bisa aja ya, 1 buku buat rame-rame ya. Bisa aja ya. Kitabuhum.
Kalau dua orang kita bilang kitabuhuma. Kitabuhu bukunya dia. Kalau kitabuhuma buku mereka berdua. Kitabuhum buku mereka banyak. Kitabuha satu orang perempuan. Kalau dua orang kitabuhuma jamaknya kitabuhunna. Contoh. Lihat contohnya. Aina kitabu Aliin wa kitabu Muhammadin. Di mana bukunya Ali dan bukunya Muhammad? Berarti kan ada dua nih. Di mana bukunya Ali dan bukunya Muhammad? Kita ingin bilang buku keduanya, maksudnya buku mereka berdua ada di atas meja. Bagaimana bilangnya? Kitabuhuma alal maktabi. Begitu. Kitabuhuma alal maktabi. Tapi huma karena menggantikan Ali dan Muhammad. Contoh lain, misalnya muannasnya untuk perempuannya. Aina kitabu Fatimah wa kitabu Aisyah. Nah ini kenapa fathah nanti insya Allah dipelajari ya. Di pelajaran terakhir. Aina kitabu Fatimah wa kitabu Aisyah. Begitu saja dulu ya. Di mana bukunya Fatimah dan Aisyah? Ini yang ditanya dua orang nih. Fatimah dan Aisyah. Apa jawabannya? Kitabuhuma. Lihat pakainya huma. Buku mereka berdua di atas meja. Alal maktab. Nah ini huma. Baik, kalau untuk yang diajak bicara, maka untuk dua orang kita gunakan kita bukuma. Kita buka, kita bukuma, kita bukum. Kita buka artinya buku kamu. Kita bukuma, buku kalian berdua. Kita bukum, buku kalian banyak. Kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Lihat ya. Nah ini jadi rumus buat pemaham ya. Ingat kalau kuma berarti dua orang. Contohnya bagaimana? Lihat di bawah. Aina kita bukuma ya taliban. Pakai kuma karena lawan bicara dua orang. Di mana buku kalian berdua wahai dua pelajar? Kitabuna alal maktabi. Lihat ya. Buku kami di atas meja. Aina kita bukuma ya talibatan. Di mana buku kalian berdua wahai dua pelajar? Lihat jawabannya. Kitabuna alal maktabi. Buku kami di atas meja. Ah, ingat kembali ya. Kuma adalah untuk dua orang. Dan saya belum Ustaz. Belum Ibu. Masih ada lagi ya. Banyak ya Bu. Ambil sabar ya. Memang kompleks sekali bahasa Arab. Baik, kemudian domir yang bersambung dengan fi'il. Ada domir yang bersambung dengan fi'il. Kalau tadi dengan isim saja. Nah, kalau ada bersambung dengan fi'il, bagaimana perubahannya? Umat bisa lihat. Zahaba. Zahaba, dia pergi. Kalau yang pergi dua orang, lihat tinggal tambahkan alif. Zahaba, jadi apa? Zahaba. Begitu. Kalau banyak, zahabu. Kalau perempuan, zahabat. Kalau dua orang, zahabata. Ini zahabata, tinggal tambahkan alif. Artinya mereka berdua perempuan pergi. Zahabna. Ya, zahabna. Artinya mereka perempuan pergi. Contohnya bagaimana Ustaz? Ya di sini. Aina Muhammadun wa Ali. Di mana Muhammad dan Ali? Kita ingin bilang, mereka berdua pergi ke kelas. Lihat bentuk yang kita gunakan. Zahaba. Ini pakai alif. Zahaba ilal fasri. Artinya mereka berdua. Ini anak ada alif. Berarti mereka berdua nih. Mereka berdua pergi ke kelas. Contoh lain di sini. Misalnya. Aina Zainabu wa Maryamu. Di mana Zainab dan Maryam? Dua orang perempuan. Pakainya apa? Zahabata ilal fasri. Lihat. Zahabata. Mereka berdua pergi ke kelas. Yang terakhir mukhatab. Anta zahabta. Kamu pergi. Antuma zahabtuma. Kalian berdua pergi. Zahabtum. Lihat pakainya zahabtuma. Zahabti. Zahabtuma. Zahabtunna. Lihat ya. Zahabtuma untuk dua orang. Contohnya. Aina zahabtuma ya taliban. Tidak kita gunakan zahabta. Tapi zahabtuma. Karena dua orang yang jadi lawan bicaranya. Aina zahabtuma ya taliban. Kemana kalian berdua pergi wahai para pelajar? Zahabna ilal hammam. Kami pergi ke kamar mandi. Aina zahabtuma ya talibatan. Ya ya.
Kemana kalian berdua pergi, wahai dua pelajar? Zahabna ilal hammam. Kami pergi ke kamar mandi. Ya, umat bisa lihat. Zahabtuma, ya. Zahabtuma. Baik. Bukan zahabatuma ya. Ini salah ya harokatnya ya. Zahabtuma. Bisa diganti ya di rumah ya. Ini bukan zahabatuma tapi zahabtuma. Ba-nya disukunkan. Yang umat ada kertasnya bisa nanti diganti ya. Zahabtuma bukan zahabatuma. Ini harusnya ba-nya sukun. Baik, umat, itulah tentang pembahasan isim musanna yang terjadi pada domir. Yang terjadi pada domir. Jadi Masya Allah, umat bisa lihat ya. Nanti kalau umat ingin menggunakan isim musanna yang terjadi pada domir, penggunaannya adalah seperti tadi yang dibahas. Seperti tadi yang dibahas. Ya, sehingga kesimpulannya adalah kalau untuk domir yang berpisah, pakainya huma, kuma. Itu aja. Huma, kuma. Kalau domir yang bersambung, pakainya juga sama. Huma, kuma. Tapi kalau yang bersama dengan fi'il, yang digunakan adalah zahaba dan zahabata. Lebih jelasnya bisa umahat nanti buka lagi di diktat kaidah tentang isim musanna. Baik, inilah pembahasan tentang kaidah isim musanna ya berdasarkan materi yang saya berikan pada umahat. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak, kita akan membahas percakapan yang sudah disediakan oleh penulis di pelajaran yang ke-18. Di sini bisa dipahami ya, Ustaz, Ustaz mau nanya Ustaz. Siapa yang mau nanya ini? Ustaz. Yuli Ustaz. Siapa? Ustaz, kalau di mana buku Ali dan Di mana? Ulang lagi Bu. Coba dinyalakan suaranya. Ulang lagi tadi. Yang nanya siapa? Coba mic-nya yang nanya di tombolnya di onin. Ustaz. Ya, silakan Bu. Sudah. Ya, silakan. Ustaz, kalau misalnya dua orang itu beda jenis kelamin, misalnya di mana buku Ali dan Zainab, itu Ya. gimana Ustaz? Ya, huma itu kan bisa buat muzakkar dan muannas, Bu. Artinya huma itu sama, muzakkar dan muannas sama. Apalagi kalau dicampur, sama aja. Aina kitabu Fatimah wa kitabu Ali, kita bilang kitabu huma, sama pakainya huma. Begitu Bu Yuli. Oh, jadi Ya. sama ya. Syukur karena- Ustaz, jazakallahu khairan. Afwan barakallahu fiik. Karena huma itu bisa untuk muzakkar dan muannas. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Bertanya Ustaz. Ya. Silakan. Mohon bertanya Ustaz. Silakan. Berarti kalau untuk mengganti ke isim musanna, berarti 5 unsur itu juga berubah semua ya Ustaz? Betul sekali. Barakallahu fiik. Sahih. Isyara, domir, khobar, naat, sama isim Masya mausul. Allah. Iya, barakallahu fiik. Mumtaz. Sahih, Ibu. Iya. Berarti kalau kita menggunakan isim musanna, ya maka perubahan pada 5 unsur yang kita pelajari ya, mubtada atau khobar ikut berubah, begitu. Isim isyarah, betul. Domir, ya, isim mausul, ya. Dan juga apa? Dan juga naat. Naat. Ya, naat juga berubah. Barakallahu fiik. Mau berikan contoh atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak ya, baik. Tapi bisa paham ya, artinya 5 unsur itu harus berubah. Nah, ada lagi yang mau tanyakan? Nah, Cukup itu saja? Ya, ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Kalau tidak ada, Umar, kita akan bahas percakapan ya. Biar sekaligus ya, percakapan. Tapi saya akan keluar dulu. Silakan bagi Umahat masuk lagi ya. Nanti. Saya ingin bahas percakapan ya. Silakan. Nanti masuk lagi semuanya. masuk. Isim mausul kalau jadi musanna seperti apa? Baik. Ya. Perlu diingat ya, 5 unsur yang ikut berubah ketika menjadi isim musanna. 5 unsur. Tadi yang pertama khobar. Contoh ya, biar lebih simpel ya. Misalnya, al-maktabani, 2 meja itu patah, kita bilang. Jadi ikut musanna juga. Maksuroni. Khobar, ikut berubah.
Paham ya? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Domir. Misal tadi apa? Huma, dua orang itu, mereka berdua, misal ada sebelum kalimatnya berdua ya. Huma tolibani. Mereka berdua adalah dua pelajar. Ya, misalnya Man Muhammad wa Ali. Muhammad dan Ali itu siapa sih? Kita bilang mereka berdua, huma, lihat ya, jadi huma taliban. Mereka berdua adalah pelajar. Yang ketiga, isim isyarah. Kita gunakan isim isyarah untuk dua orang, maka jadi apa? Hazani. Kalau misalnya muzakkar, hatani muannas, zanika, tanika. Misal hazani saja ya. Hazani talibani. Ini adalah dua orang pelajar. Lihat hazani isim isyarah. Yang keempat, naat sifat. Misal sifat kita buat ini ya. Sifat misalnya 2 pulpen baru itu patah. Al-qalamani. Al-qalamani. Kita berikan sifat. Sifatnya ikutin. Al-qalamani. Al-jadidani. Lihat jadidani naat. Sifat mengikuti kolam. Sama-sama jadi musanna. Al-qalamani al-jadidani. Maksuroni. Maksuroni sebagai khobar. Qalaman mubtada. Adapun yang keempat, yang kelima adalah isim mausul. Isim mausulnya bagaimana, Ustaz? Isim mausul? Isim mausul allazi jadi allazani, allati jadi allatani. Saya lupa berikan ini. Allazi nanti jadi allazani gitu. Allati jadi allatani. Betul. Saya berikan contoh di atasnya. Lupa nih videonya habis. Bentar ya. Nih. Misal buku yang ada di atas meja itu baru. Al-kitaban. Kan dua ya. Kitabani alazani. Nah gitu kita bilangnya. Alazani. Betul. Dua. Karena ini buat musanna. Alazani alal maktab yang di atas meja itu. Ini silah mausul namanya. Mubtada. Silah mausul. Kita buat khobar. Al-kitabani alazani alal maktabani. Kita bilang jadidani. Ya sebagai khobar. Ikutin mubtada. Paham ya? Paham Ustaz. Baik. Kalau muannasnya hakibatani, al-hakibatani, al-hakibatani. Pakainya apa? Yang. Al-lazani jadi apa? Alati. Alatani. Iya begitu. Al-latani. Sahih. Paham ya? Al-hakibatani, al-latani, alal maktabi. Anak maktabi. Baru. Barunya jadi apa? Jadi dani. Iya, jadi data nih. Jangan lupa. Karena kan muannas. Berarti khobarnya juga harus muannas. Paham ya? Lihat bedanya. Al-kitabani ladani alal maktabi jadidani. Kalau tas kan muannas, al-hakibatani allatani alal maktabi jadidatani. Jadi isim musananya pada isim mausul alladzani dan allatani. Ya, barakallahu fiki Bu, pertanyaannya bagus. Bisa pahami ya Bu Nina ya? Bisa Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya masuk ke pembahasan kita dalam kitab Durus Lughah? Tidak ada ya? Bu Eti mau nanya gak, Bu Eti? Itu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Eti, barakallahu fiik. Ya, kenapa Bu? Ini Ustadz yang ayat yang halaman 4 Ustadz. Halaman 4 ya.
Aina ya, Aina. Nah, Antuma ya. Antuma ya tolibani. aina Nahnu. Nahnu ini sama hum bedanya apa ya, Ustadz? Hum. Kalau hum fil fasli bisa nggak? Baik. Coba lihat ya. Di halaman 4 ya, Bu. Sebentar ya. Ya. Saya lihat dulu ya, Bu. Halaman 4 itu yang mana ya? Bedanya nahnu sama hum. Bentar ya, Bu. Saya lihat ya. Halaman 4, Bu. Yang mana, Bu? Iya. Yang gimana tadi? Yang aina. Antuma ya tolibani. Antuma, iya. 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 Coba Ibu lihat konteks kalimatnya, Bu. Konteks kalimatnya perhatikan ya. Aina antuma. Kemana kalian berdua, wahai dua orang pelajar? Antuma Ibu ini ya. Iya. Kan diajak bicara. Seolah-olah. Iya. Berarti kan kami, Ya, bukan mereka. Kalau hum kan mereka. Gitu ya. Mereka, iya. Paham Ibu ya? Kan Iya, nyambung Ustaz. kalau ditanya, di mana kalian berdua wahai pelajar? Mereka. Kok mereka? Jawaban apa? Kami berdua, begitu kan? Oh iya. Iya, paham Ibu ya? Ya, Ustaz. Ya, Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. barakallahu. Jadi kita pasti pahami konteks kalimat. Kalau kalian ya berarti jawabannya kami. Kalau di mana mereka berdua, jawabannya ya mereka berdua. Gitu. Hum, baru pakai hum ya, Ustaz ya? Betul, iya sahih. Kalau misalnya yang iya. tadi ya Aina Muhammad wa Ali, gitu kan Ibu ya? Di mana Muhammad dan Ali? Di mana sih Muhammad dan Ali? Kita bilang kan mereka berdua. Bukan pakai hum, Bu, tapi yang betul pakai huma. Karena kalau hum itu buat 3 orang. Contohnya begini, Bu. Aina Muhammad wa Ali wa Hamzah, 3 orang. Kita bilang hum fil fasli. Mereka di kelas. Begitu. Paham, Bu? Bu Eti ya? Insyaallah ya? Ya, Ustaz. Ya, barakallah. Ya, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Kita barakallah. Nah. Baik, Umahat, tidak lagi yang bertanya. Kita masuk sekarang, lihat semua di kitab Durusul Lughah. Pembahasan kita di hari ini hanya membahas kaidah dan percakapan. Silakan dibuka kitab Durusul Lughahnya atau dilihat di layarnya ya masing-masing. Kita akan lihat contoh penggunaan isim musanna yang ada dalam percakapan ini yang diberikan oleh penulis rahimahullah. Percakapan ini terjadi antara mudarris, seorang guru, dan murid-muridnya. Seperti apa? Cukup didengarkan terlebih dahulu, baru kemudian saya minta pada Umahat untuk mendengarkan dan mengikuti bacaannya. Baik. Istami'na jayyid. Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Sebentar. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Kam aidan fi sanati ya Zakaria? Fi sanati aidani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam majjaran indahu? Indahu majjarani kabirani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Fiha nafidatani. Liman hadani daftarani? Huma li. Liman hatanil mistaratani? Huma li. Sekarang dengarkan kembali bacaannya. Istami'na maratan ukhra hadil kalimah wa hadil jumlah. Summa karirna. Sekarang dengarkan dan ikuti ya masing-masing di rumahnya. Istami'na wa karirna. Dengarkan dan ikuti. Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani.
Li ukhtani. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu? Kam ajalatan darajata ya Hamidun. Laha ajalatan. Ajalatan. Kam aidan fi sanati ya Zakaria? Dan fi sanati ya Nanti ya Zakaria. Fi sanati idani. fi sanati idani Huma Idul Fitri wa Idul Adha. huma idul adha Ya Ibrahimu. ya Ibrahim Abuka tajirun kabirun. abuka tajirun Kam matjaran indahu? kamat indahu Indahu matjarani kabirani. Indahu matjaroni kabironi. Jaroni. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Fiha nafidatan. Liman hadani daftarani? liman Humali. Liman hatanil mistaratani? liman Humali. Baik, saya minta sekarang dua orang ya, cukup dua orang saja ya. Coba pengen dengar bacaannya. Silakan, ini ada di atas saya nih. Saya minta baca, silakan Bu Cicik dan Bu Lili. Ya, silakan. Ya, tolong ya dibaca. Bu Cicik dengan siapa Ustadz? Bu Lili. Afwan. Bu Lili. Oh, Ana ya Ustadz. Ya. Nah Ustadz. Silakan Bu Cicik Mudaris, Ibu muridnya ya. Bu Lili ya. Nggak apa-apa ya. Muhammad ya Ustadz. Iya, silakan Muhammad dan terusnya Hamid Zakaria. Ya, silakan. Fadal Bu Cicik. Kam akhun laka ya Muhammad? Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan liddarosa jat. Apa itu Ustaz? Ulang. Liddarojati. Nah, Umat bisa lihat ya, sekarang sudah banyak digundulkan nama penulis. Ulang lagi. Kam ajalatan liddarojat. Roknya ada tasiknya, Bu. Ya. Roknya ada tasiknya. Liddarojati. Ulang lagi. Liddarojati. Nah. Kam ajalatan liddarojati ya Hamid. Laha ajalatani. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Fis sanati idani. Huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Kam matajiro. Bukan matajiro, matjaron. Kam matjaron indahu. Indahu matjaroni kabironi. Kam nafidatan fi ghurfati ya Ismail. Fi ghurfatika. Ulangi. Kam nafidatan fil ghurfatika ya Ismail. Fiha nafidatani. Liman hadanit dafatironi. Bukan, daftaroni.
liman hadani daftaroni, Huma li. liman hatanil misqorotani, Huma li. Iya, barakallahu fikum. Paling enak jadi murid ya Bu ya. Tinggal huma li. Mau Huma. Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Nah, Bu Cicik dan Bu Lili. 6. Kemudian kita akan memahami sama-sama makna kalimat di sini ya. Baik. Silakan coba, bukan saya yang menerjemahkan, tapi saya minta Ummahat yang menerjemahkan. Saya panggil ya, 1. Silakan Bu Leni. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bu Leni bisa baca Bu? Ini 2 paragraf yang ada di layar. Insya Allah bisa Ustaz. Ya, coba baca. Kam akhon laka ya Muhammadu. Terus? Li akhun wahidun. Baik, cukup. Ibu tahu arti kam di sini, Bu? Artinya apa? Berapa Ustaz? Iya, berapa. Baik, Ummahat yang mata Allah SWT, betul. Kam di sini artinya berapa untuk menunjukkan jumlah. Nah, perhatikan nanti kita akan belajar setelah latihan isi musana ya. Kata yang datang setelah kam itu dalam keadaan mansub. Lihat ya, asalnya kam, asalnya kan akhun. Karena ada kam jadi kam akhon. Kam akhon, begitu. Nanti kalau kolamun Ummahat ingin tanya berapa pulpen, jadi kam kolaman, gitu. Baitun kalau jadi mansub jadi kam baitan. Baik, coba terjemahkan boleh nih. Kam akhon laka ya Muhammad. Artinya apa, Bu? Berapa saudara yang kau miliki wahai Muhammad? Bagus. Li akhun wahidun. Artinya? Saya memiliki saudara 1. Iya, saya satu saudara. Betul. Kalau dalam bahasa kita kan nggak pas ya kalau kita bilang saya memiliki saudara 1. Tapi apa? Saya memiliki 1 saudara. Iya, 1 saudara. Cuma dalam bahasa Arab betul wahidunnya ditaruh di akhir. Li akhun wahidun, bukan li wahidun akhun. Ini salah ya. Kalau kita ingin bilang saya punya 1 saudara, kita bilang li akhun wahidun. Saya punya 1 anak laki-laki, kita bilang li ibnun wahidun, bukan li wahidun ibnun. Ini kebalik ya. Saya punya 1 pulpen. Indi atau boleh li juga tidak apa-apa. Li kolamun wahid, bukan li wahidun kolam. Jadi wahidnya taruh belakang. Betul, li akhun wahidun. Baik lagi Bu Leni, coba 2 lagi. Baca lagi Bu. Wakum atau wakam? Wakam akhtan laka. Akhtan tidak ada akhtan. Bukan akhtan. Akhotan. Ukhtan. Ukhtan, apa Ustaz? Iya, betul, ukhtan. Ulang lagi, Bu. Wakum ukhtan laka. Wakam ukhtan laka. Ya. Li ukhtani. Jamil. Wakam ukhtan laka li ukhtani. Terjemahkan Bu coba. Wakam ukhtan laka. Dan berapa saudari yang kau miliki? Betul. Saya memiliki 2 saudari. Iya, barakallahu fikum. Ummahat bisa lihat di sini ya. Wakam ukhtan laka. Lihat. Dan berapa saudara perempuan laka yang kamu miliki? Li, saya memiliki ukhtani. Baik, ukhtani ini namanya isim apa boleh nih? Isim musanna, Ustaz. Isim musanna. Karena ada alif dan nun. 2 saudara perempuan. Ya. Barakallahu fikum boleh nih. Asanti. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Wah, jazakallahu khairan. Nah, silakan selanjutnya tafadhol. Ini sudah ada di atas. Boleh nih. Boleh nih. Bu Ani. Apa? Bu Ani? Iya. Ya, Bu Ani. Coba dilanjutkan. Baca 4 paragraf lagi. Kam ajalatan lidarajat. Kam ajalatan lidarajati ya Muhammad. Ya Hamidu. Ulang. Salah tadi. Ulang. Ajalatan lidarajat. Kebalik. Susah ya, darajat. Tadi Bu Cicik juga salah. Lihat, perhatikan bacanya gini ya. Lidarajati. Ro-nya yang panjang. Darajah. Sepeda ya. Lidarajati. Ulang lagi coba. Kam ajalatan lidarajati ya Hamidu. Nah, begitu.
Terus lanjut dulu bacanya. Laha ajalatani. Iya, barakallah. Sahih. Nah, perhatikan Bu Ani. Bu Ani, kenapa dibaca ajalatan bukan ajalatun? Karena mengikuti kam itu. Betul, karena datang setelah kam ya. Kalau ada kam maka jadi fathah. Baik. Ibu tahu gak arti ajalatan itu apa? Hal fahimti makna ajalah? Ibu tahu arti ajalah? Roda. Roda. Bagaimana ibu terjemahkannya? Kam ajalatan lidarajati. Berapa jumlah roda sepeda, wahai Hamid? Iya, perhatikan ummahat semua ya. Li itu menunjukkan kepemilikan. Jadi begini. Berapa roda yang dimiliki oleh sepeda? Lidarajah kan milik sepeda. Sepeda punya berapa roda? Itu bahasa kitanya. Kam ajalatan lidarajah. Sepeda itu memiliki berapa roda? Wahai Hamid. Begitu. Nah, jadi kalau Mat ingin bilang misalnya ya. Rumah ini punya berapa pintu? Bahasa Arab begini. Kambaban lil baiti. Kambaban lil bait. Artinya berapa pintu yang ada pada rumah ini. Atau rumah ini punya berapa pintu. Kambaban lil baiti. Contoh lain ya. Berapa jendela yang ada? Berapa jendela yang dimiliki kelas ini? Atau kelas ini punya berapa jendela? Bahasa Arabnya bagaimana? Kita bilang kam nafidatan lil fasli ya akhi. Kam nafidatan lil fasli ya akhi. Artinya kelas ini punya berapa jendela. Begitu ya. Paham Bu Ani ya? Coba terjemahkan lagi Bu Ani. Kam ajalatan lidarajati ya Hamid. Berapa roda sepeda, wahai Hamid? Berapa roda yang dimiliki sepeda? Atau sepeda ini sepeda ini punya berapa roda wahai Hamid? Begitu ya. Terus laha ajalatan. Dia punya 2 roda. Iya betul. Laha haknya kembali ke siapa Bu? Haknya? Ke darajat. Betul, darajat. Betul, sepeda ini maksudnya haknya sepeda itu memiliki ajalatani. Ini namanya isim apa Bu? Yang kita pelajari? Musanna. Isim musanna. Lihat ya pakai alif dan nun. Ajalatani. Dia memiliki 2 roda. Ya, barakallahu fi Bu Ani. Nah. Selanjutnya saya ganti ya. Bu Eli gantian Bu Eli. Fadhal Bu Eli. Ustaz. Nah, silakan Ibu. Kam inda apa? Kam indan. Bukan inda, aidan. Oh, id. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Betul, kam aidan fis sanati ya Zakaria. Terus Bu lanjut baca lagi dulu. Salah Bu, bentar Bu. Ya, Bu, lanjut Bu. Isanati indani. Bukan indani. Iya, aidani. Salah mulu ya. Pisanati idani. Nanya pendek. Ulang lagi. Pisanati idani. Gitu bacanya. Ulang. Pisanati idani. Ya. Huma indul. Bukan indul. Huma idul fitri wa idul adha. Iya, ini do enggak kol-kolah Bu. Do enggak kol adha ya, bukan adha. Iya, idul adha. Betul. Huma idul fitri wa idul adha. Nah, baik Ibu. Ibu tahu arti aidan itu apa Bu? Bukan edan Bu ya, kalau edan bahasa kita. Apa aidan Bu? Id. Aid, tadi itu hari raya. Hari raya Id. Betul, hari raya. Idun itu hari raya. Hari raya memang sudah. Yeah. Idun itu hari raya. Kam aidan fi sanati. Bagaimana Ibu terjemahkannya? Berapa hari raya di tahun? Di tahun apa Bu? Di tahun dalam setahun ya Ustaz. Iya betul. Di dalam setahun ya Zakaria. Nah seperti wahai itu. Zakaria. Betul. Berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Betul Bu. Fi sanati idani. Artinya apa?
di dalam setahun ada 2 hari raya, idani. Nah ini si Musanna namanya ya, 2 hari raya. Huma, apa Bu Ati huma? Huma keduanya. Nah, Umat bisa lihat ya domirnya huma, ini Umat semua ya, bisa lihat huma itu menggantikan idan. Karena 2 orang atau 2 kata benda, kita ganti dengan huma. Yang tadi kita bahas ya domir. Huma Idul Fitri, keduanya adalah, apa Bu, Idul Fitri? Idul Fitri, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ya, Adha, bukan Adha. Iya, betul. Keduanya adalah hari raya Fitr, itu hari raya berbuka. Fitr itu dari kata fatara, ya, Fitr, hari raya berbuka setelah puasa, boleh makan, minum. Wa Idul Adha, dan hari raya menyembelih. Adha itu kata dahiyah, menyembelih. Hari raya penyembelihan, itu namanya Idul Adha. Idul Fitri, hari raya berbuka, dan hari raya penyembelihan. 6. Barakallahu fiik Bu Eli. Nah. Barakallahu fiik. Nah, gantian ya. Selanjutnya coba saya minta baca. Di sini Fadl, di atasnya ini ada. Bu Eti, silakan Bu Eti. Lanjut Bu bacanya. Ya, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam mutjaron. Nah, bukan mutjaron, tapi matjaron. Bukan mutjaron, Bu. Oh iya, matjaron. Iya, ulang lagi, ya, matjaron. Matjaron indahu. Ya. Indahu matjaroni kabironi. Iya, barakallahu fiik. Sahih, Bu. Coba terjemahkan. Ya Ibrahim, artinya apa? Wahai Ibrahim. Bagus. Abuka tajirun kabirun. Ayahmu pedagang. Ya. Ayahmu pedagang yang besar. Betul. Berapa jumlah mobil miliknya? Ya, Ibu tahu arti matjaron apa? Ini kata-kata baru ya. Matjaron itu sama dengan dukan, Bu. Dukan, toko. Oh, salah ya? Iya, bukan mobil. Kalau mobil sayarotan. Ini matjaron toko. Dia sama dengan toko. Iya, sama dengan dukan toko. Berapa toko indahu yang dia berapa miliki? Jumlah toko miliknya gitu ya Ustaz? Betul. Berapa toko yang ia miliki gitu. Matjaron indahu, berapa toko yang ia punya? Miliknya boleh nggak? Boleh Bu, sama aja. Boleh, miliknya juga boleh. Berapa toko miliknya? Indahu matjarani kabirani. Bagaimana terjemahnya? Dia memiliki toko yang besar. Berapa tokonya? 2 toko yang besar. Nah, jangan lupa Ibu ya, matjarani kabirani. Ini isim musanna ya. Ya, 2 toko yang besar. Nah, kabirani 2 toko yang besar. Sebagai naat. Ya, barakallahu fiik Bu Eti, Hasan. Jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama mau jazakallah khairan. Baik, selanjutnya tafadhol, lanjutkan baca. Bu, nah ini ada Bu Linda Saragar, silakan. Bu Linda. Iya, hadir. Ya, tafadhol. Hadir. Ya, tafadhol, iqra'i. Ya. Lanjutkan, Bu. Kam nafizatan fi ghurfataka ya Ismail. Fi ghurfatika. Fi ghurfatika, bukan ghurfataka. Oh iya. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismail. Ya. Fiha nafizatani. Iya, barakallahu fiik. Sahih. Terjemahkan, Bu. Kam nafidatan fi ghurfatika. Ini ti jadi kasar karena ada fi ya. Terjemahkan. Kam nafidatan fi ghurfatika. Berapa jendela di ruangan kamu ya Ismail? Betul. Di dalamnya ada 2 jendela. Barakallahu fiik. Cukup barakallahu fiik. Asanti Bu Linda. Hasan, barakallahu fiik. 6. Kam nafidatan fi ghurfatika, berapa jendela di dalam kamarmu? Ghurfatika ya Ismail, fiha, hanya kembali ke ghurfah, di dalamnya nafidatan ada 2 jendela. 6. Selanjutnya silakan dibaca. Fadhol, setelah Bu Linda. Bu Rahmi, fadhol. Liman hadzani daftaroni. Nah. Humali. Iya, apa artinya Bu? Liman hadzani daftaroni.
Milik siapa buku pelajaran, dua buku pelajaran ini? Iya, lihat di sini ya, Ummahat semua, betul. Milik siapa dua buku tulis ini? Tulis ya? Iya. Dua buku tulis. Buku tulis ya. Betul. Ini pakai hazani, Ibu ya. Iya. Kenapa pakai hazani bukan pakai hada? Karena Iya lupa. Ya, Udah matiin aja lah ininya. karena buku tulisnya ada dua. Ya, hazani. ada dua. Iya, Iya. betul. 6. Humali, apa artinya Bu? Humali? Mereka punya mereka berdua. Bukan salah. Huma ini menggantikan dua buku tulisnya. Keduanya li, milik saya. Keduanya milik mereka. Iya, keduanya milik saya. Begitu Ibu ya. Huma li, ya gitu. Maksudnya huma ini kembali ke buku tulisnya. Liman hadani daftaroni, umat bisa lihat ya, hadani isim isyarah untuk dua. Milik siapa dua buku tulis ini? Huma li, keduanya milik saya. Begitu ya Bu ya. 6. Terakhir, silakan dibaca. Di sini ada bacanya. Fadhol. Bu Nawang, silakan terakhir Bu. Nah. Liman hatanil mastorutani. Bukan mastoro. Mastoro itu apa tuh Bu? Mastoro. Mastorotani. Adanya mistoro. Nah, Liman hatanil mistorotani. Ya. Milik siapa dua penggaris ini? Ya. Humali. Iya, milik saya. Betul, huma itu artinya keduanya, betul ya. Ini huma ini pengganti dari kedua buku penggaris ya, penggaris muannas. Lihat beberapa muzakkar sama-sama pakai huma. Huma li, betul, keduanya milik saya. Nomad bisa lihat ya. Hazani ini isim isyarah untuk muzakkar dua orang dan hatani untuk dua orang pada isim muannas. Alhamdulillah ta'ala barakallahu fiik Bu Nawang. 6. Ya, dengan demikian maka selesailah pembahasan kita ya di kesempatan. Boleh tanya? Silakan Ibu. 6. Ustaz, di buku saya ada perbedaan yang ya Ibrahim abuka tajirun kabirun. Ya. Kan kalau tadi yang Ustaz jelaskan toko itu apa Ustaz? Matjaron ya? Iya, matjar. Iya. Di buku saya kan di sini saya rotan berarti kan mobil. Untuk jawaban yang bawahnya betul nggak Ustaz nih kan indaha saya rotani. Indaha atau indahu? Indahu kali. Indahu ya. Indahu saya rotani, kabi rotani, was saya rotani, sohi rotani. Berarti di dalamnya ada mobil yang besar dan ada mobil yang kecil, betul nggak Ustaz? Kam saya rotan indahu, begitu kan ya tulisannya ya? Iya. Ya. Di sini jawabannya kan ada dua, menjelaskan yang besar. Lihat. Nih, lihat di tulisan. Ibu lihat layar saya. Ada di layar biasa. Iya Ustaz. Ini kan tulisannya ya. Kam saya rotan indahu, gitu kan? Ini nggak tulisannya? Betul? Iya betul. Iya. Lihat ya. Itu jawabannya. Indahu, gini kan? Indahu, dia mempunyai, gitu ya. Iya. Saya rotani, kabi rotani, gitu kan? Gini. Ustaz, iya Ustaz. Iya betul. Tulisannya begini, betul. Ya. Iya Ustaz, betul. Ya, dia memiliki dua mobil besar, gitu terjemahnya. Dia memiliki dua mobil besar, wa indahu sayyarotani saghirotani, dan dia memiliki dua mobil kecil. Begitu. Bukan di dalamnya, tapi apa? Dia bukan di dalamnya. Dia memiliki dua. Berarti ini dua-duanya isim musanna ya, yang kabi rotani sama saghirotaninya Ustaz. Betul, dua-duanya isim musanna. Cuma lihat ya, isim musannanya tambahkan tak marbuto, kabi rotan, saghirotan, karena naat ini mensifati saya rotan. Begitu Ibu ya. Beda cetakan saja Ibu. 6. Ya Ustaz. Syukran Ya. Ustaz. Apaan barakallah. Nah, barakallah. Nah, umat jemaah subhanahu wa ta'ala, untuk pembahasan kita di kesempatan pagi hari sudah menjelang siang ini, sampai sini dulu ya. Kita membahas tadi tentang kaidah isim musanna dan juga membahas
tentang percakapan yang ada di dalam pelajaran 18. Dalam percakapan ini kita melihat banyak faedah tentang penggunaan isim musanna. Contohnya tadi ya, ukhtan, ajalatan, kemudian ada huma yang sudah kita bahas untuk 2 orang. Ya, kemudian ada hazani dan hatani. Nah, insya Allah untuk pembahasan lebih lanjutnya kita akan masuki latihan-latihan berkaitan dengan yang sudah kita pahami dari kaidah isim musanna ini. Nah, seperti apa latihannya? Nanti insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Tapi saya harapkan nanti saya berikan di grupnya masing-masing ya. Ada latihan yang dari kitab yang mesti Ummahat kerjakan terlebih dahulu ya sebelum kita bahas bersama-sama. Berkaitan dengan isim musanna yang tadi dibahas. Yang mudah-mudahan bisa dipahami Ummahat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman semua dan Allah jadikan kegiatan kita menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Wahada minni, demikian dari saya tutup dengan doa kafatul majlis. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua nantiasa diberikan istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan nantiasa kita mendapatkan hikmah sehat dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan musibah tersebar yang virus di negara kita, segera Allah sirnakan, segera Allah selesaikan, dan semoga negeri kita kembali menjadi negeri yang aman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, sama-sama Ibu ya. Wa jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.